Selamat pagi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan mempererat hubungan kita sebagai persekutuan yang diutus menjadi berkat bagi dunia. Pemberita firman pada ibadah minggu ini disampaikan oleh umat Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita.
Ya Allah Maha Kudus, dengan rasa malu dan menyesal, kami mengaku akan segala dosa dan kejahatan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami telah mengecewakan dan menyakiti perasaan-Mu, ya Bapa. Sebab tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, dan tidak ada perbuatan kami yang menyenangkan Engkau. Kami mencuri, memfitnah, berdusta, dan mengorbankan sesama kami demi mencapai kepentingan diri sendiri, serta memenuhi kebutuhan sendiri. Sebab itu, kami bermohon, ampunilah kami umat-Mu ini, baharulilah sikap, pikiran, dan hati kami, serta tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami melakukan segala perintah-Mu dan menjadi saksi yang memberitakan kebaikan-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Walau tak banyak
Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 13-15 yang menyatakan, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia." Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, pada saat ini kami masih dapat hadir untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 di bawah judul perikop menyeberangi sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutnya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu." Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa
sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak, sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jemaat, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca dan mendengar kitab Yosua, kita seringkali mendengar ini adalah khusus dari perjanjian Allah tentang tempat yang akan disediakan Allah. Kitab ini adalah kitab khusus, yaitu dengan nama Yosua, karena kitab ini diberi nama dengan peran orang tersebut atau Yosua, semua kegiatan tentang Yosua. Kitab Yosua merupakan kitab ke-6 dalam perjanjian lama. Kitab ini diberi nama sesuai dengan tokohnya tadi, yaitu penting sekali karena apa? Yosua meneruskan tongkat estafet dari Musa. Dan nama Yosua sendiri adalah menyelamatkan. Jadi Tuhan setelah Musa selesai, Musa meninggal, Tuhan memakai Yosua. Karena kenapa? Tuhan memilih Yosua karena Yosua sudah lama menjadi abdinya Musa dan sudah mengikuti Musa berpuluh-puluh tahun. Waktu itu masih berusia 30. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih serta menyertai Musa dan Yosua. Kitab ini, ya kitab Yosua ini adalah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang kita, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang serba kemakmurannya, serba
segala sesuatu ada. Nah, Yosua ini adalah sosok orang atau sosok yang hidup taat dan setia kepada Allah. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang sabar, pemberani. Didaulat menjadi abdi Musa sejak dia peristiwa keluaran Israel dari Mesir. Yosua mendapat tugas ini mempunyai rasa keraguan, kekhawatiran yang lebih mencemaskan. Karena apa? Mereka tahu sendiri bangsa Israel ini bangsa yang susah diatur, atau bangsa yang susah kalau tidak benar-benar nyata atau apa, ini susah sekali diatur. Dan ini banyak, besar sekali bangsa ini. Jadi Yosua meminta kepada Allah untuk Allah mau menyertainya. Dan Allah sendiri sudah berjanji kepada Yosua dia akan menyertai sampai kesudahannya. Jadi penyertaan Allah itu dilakukan kepada Yosua itu sampai ke tanah Kanaan. Israel pernah merasakan kejadian-kejadian itu zaman Musa. Susah sekali bangsa Israel diatur, susah sekali. Karena apa? Bangsa Israel ini gampang berubah. Nah, setelah kita tahu dari pembacaan kita tadi, ayat 1 sampai 17, kita bagi-bagi. Ayat 1 sampai 6 adalah kisah keyakinan Yosua terhadap Allah Bapa, kepada Allah dan firman-Nya. Jadi kisah untuk menyeberangi sungai Yordan dimulai dengan ketika Yosua mendapatkan informasi dari 2 orang yang diutusnya tentang pengintaian di Yeriko. Setelah mendengar itu, bahwa informasi itu berisi keyakinan bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri yang dijanjikannya kepada Israel. Maka Yosua bangun pagi-pagi, ya, dengan segera dia bangun pagi-pagi untuk membawa semua orang Israel dari Shittim ke Sungai Yordan. Semua yang bergerak dari bersama-sama bangsa Israel menuju Sungai Yordan, mereka mendapati pemandangan Sungai Yordan yang mustahil dilalui. Jadi Bapak Ibu bayangkan Sungai Yordan itu ya seperti air bah begitu dia ininya. Ya, deras sekali. Jadi mustahil dilalui. Namun demikian, Yosua tidak tinggal diam dan terlena dengan situasi-situasi di sungai tersebut. Mereka menginap selama 3 hari. Setelah 3 hari, Yosua segera memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan untuk mengelilingi seluruh perkemahan dan memberi arahan untuk jalan dengan arak-arakan menyeberangi Sungai Yordan. Bangsa Israel harus fokus melihat kepada tabut perjanjian yang dibawa oleh Imam Lewi. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah yang penuh dengan kuasa. Dan mereka harus mengikuti tabut itu dengan suatu jarak yaitu 2000 astah atau 900 meter Bapak Ibu sekalian. Hal ini memiliki tujuan untuk menghormati kehadiran Allah pada tabut di tengah-tengah bangsa Israel tersebut. Selanjutnya Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk kuduskanlah dirimu. Jadi pengudusan diri itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah penting untuk melihat mukjizat yang akan Allah berikan kepada bangsa Israel.
Tanpa iman dan kekudusan, kita tidak akan bisa melihat mukjizat yang akan Tuhan berikan. Oleh karena itu, upacara pentahiran bangsa Israel harus menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak hendak Allah, dikehendaki oleh Allah. Kepada para imam Lewi, bangsa Yosua mengatakan, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Nah, ayat 1 sampai 6 ini Bapak adalah keyakinan Yosua kepada Allah dan firman-Nya. Kalau Yosua tidak mempunyai keyakinan kepada Allah dan firman-Nya, Yosua tidak bisa melakukan ini semua, Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi ayat 1 sampai 6 adalah pembagian atau cerita tentang keyakinan Yosua karena dia orang yang setia, yang beriman pada Allah sungguh-sungguh dan menyerahkannya semua kepada Allah. Sedangkan ayat ke-7 adalah janji Allah. Yaitu Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua, isinya berupa penguatan akan Yosua sebagai pengganti Musa. Jadi di situ Allah menguatkan Yosua sebagai pengganti Musa pada bangsa Israel yang akan menyeberangi Sungai Yordan. Nah, disinilah Allah membesarkan nama Yosua dengan mukjizat Allah, yaitu mereka tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Itulah keyakinan dari Yosua dan akhirnya mereka tahu bahwa Yosua sama dengan Musa diberkati dan dijanjikan oleh Allah. Ayat 8 sampai 13 Bapak Ibu sekalian adalah berkat keyakinan dan ketaatan Yosua, inilah perintah Tuhan. Allah memberi petunjuk dan rincian tentang cara menyeberangi Sungai Yordan. Inilah bukti bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Allah yang hidup itu akan menghalau semua rintangan, semua hambatan untuk dapat menyeberang ke Sungai Yordan, Bapak Ibu sekalian. Di ayat 8 sampai 13 itu adalah perintah Tuhan. Di ayat 14 dan sampai 17, bangsa Israel berangkat dari perkemahan mereka dan siap menyeberangi Sungai Yordan, tapi dengan didahului oleh para imam yang membawa tabut perjanjian. Setelah tabut perjanjian, para imam membawa tabut perjanjian dan mencelupkan kakinya ke sungai, maka sungai itu menjadi kering. Sebelah kanannya menjadi dam, sebelah kiri air sudah tidak mengalir lagi. Jadi para imam dengan tabut perjanjian ada di tengah-tengah dan ada di sungai tersebut. Maka terjadilah air sungai itu menjadi kering, kosong, tanah. Maka mulailah bangsa Israel berjalan menyeberang Sungai Yordan. Tidak ada hambatan Bapak Ibu sekalian. Air kering, jalan rata, dan disitulah mujizat Tuhan. Jadi bangsa Israel terbuka bahwa kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Karena apa? Karena keyakinan pada Allah dan firman-Nya. Tanpa keyakinan kepada Allah dan firman-Nya tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, karena Allah kita adalah Allah yang menjamin penyertaan dan pertolongannya bekerja tanpa mengenai batas waktu. Allah adalah setia dan tidak ingkar janji kepada umat yang dikasihinya.
Firman-Nya patuh dan bertindak benar sebagaimana yang Allah firmankan. Kepada Yosua menjawab panggilan Tuhan dengan menjalankan pengutusannya. Yosua menjalankan pengutusannya dengan penuh tanggung jawab dalam kebersamaan dengan para pengatur pasukan, para imam, Lewi, dan serta bangsa Israel yang sudah mendengar akan perkataan Yosua. Mereka belajar dari pengalaman hidup sebagai abdi Musa dulu. Yosua meminta penyertaan Tuhan senantiasa. Karena dia dulu telah menyaksikan bagaimana Tuhan mengasihi Musa membawa bangsa Israel menyeberang sungai Merah, Laut Merah, atau ya lebih besar dari Sungai Yordan, Sungai Laut Merah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kita yakin pada Allah dan firman-Nya? Pertanyaan memang sungguh mudah, tapi jawab mudah, pelaksanaan susah. Kita yakin kepada Allah dan firman-Nya, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang Allah suruh. Dikala kita senang, dikala kita gembira atau berhasil, kita bilang kita yakin akan pada Allah dan firman-Nya. Genap. Tapi giliran kita susah, kita sedih, kita tidak pernah mengingat lagi kepada Allah, malah menggerutu. Kesedihan, ketidakberhasilan, atau masalah-masalah lain, kita harus tetap yakin dan percaya kepada Allah dan firman-Nya. Karena Allah kita sangat mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, ada rencana pembangunan sebuah gedung yang indah. Gedung yang indah yang hasilnya diimpikan. Tapi kalau dia membuat bangunan ini tidak dengan rencana yang matang atau penelitian yang benar-benar, gedung ini jadi belum tentu indah. Dan belum tentu bertahan. Tapi kalau dia meneliti, diriset segala, menjadi gedung indah dan bertahan lama, itulah yang akan menjadikan sukacita para pendirinya. Karena apa? Kita menciptakan itu semua harus mempunyai keahlian khusus supaya menjadi gedung yang indah. Demikian juga kehidupan kita. Kehidupan kita mau menuju kepada Yesus Bapa di surga, kita harus mempunyai keahlian. Keahlian diri kita adalah iman dan kuduskan diri. Kalau kita sudah bisa mengendalikan iman kita dan menguduskan diri kita, apa segala sesuatu rencana Tuhan akan membukakan. Karena mujizat Tuhan tidak akan bisa dilihat kalau kita tidak menguduskan diri kita. Seperti di Yosua. Ya. Bapak Ibu sekalian, pengudusan diri itu penting. Iman adalah segala-galanya dan harus kita kudus. Kalau tidak iman doang, tidak menguduskan diri, iman kosong. Karena kebanyakan orang bilang beriman, tapi tidak pernah menguduskan diri. Kalau menguduskan diri adalah mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah COVID sekarang ini, banyak yang putus asa. Banyak yang menderita,
banyak kesusahan, ekonomi, kesehatan. Tapi Tuhan mengajarkan seperti Yosua, kita harus tetap yakin kepada Allah dan firman-Nya. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan menjaga umat-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan kita. Sekarang gereja Anugerah khususnya akan membuka ibadah minggu tatap muka langsung di gereja tanggal 1 Agustus. Direncanakan adalah perjamuan kudus. Makanya kepada Bapak Ibu jemaat sekalian GPIB Anugerah diharapkan untuk dapat mengimani dan menguduskan rencana tersebut dan doakan supaya kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kita siapkan semuanya. Jaga jaraknya sudah disiapkan, cuci tangan, distancing semua disiapkan. Tapi jemaat juga perlu siapkan diri. Jemaat fokuskan, jaga kesehatan, pakai masker, karena semua itu punya perencanaan. Kita sudah merencanakan, tapi Tuhan yang akan menentukan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian dalam pembangunan gereja kita. Dalam pembangunan gereja kita, kalau kita tidak imani atau kita tidak syukuri, ya begini-gini saja. Tapi kita bersyukur gereja kita sudah berdiri sekarang ini, walaupun banyak kekurangan. Makanya kita harus percaya kepada Allah, yakin kepada Allah dan firman-Nya bahwa rumahnya akan menjadi megah. Rumahnya akan selesai dengan baik. Tuhan punya rencana, Allah punya rencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita serahkan semuanya kepada Allah, tapi harus kita yang beriman punya rencana. Seperti Yosua ajarkan. Sebelum Tuhan memberi perintah kepada Yosua, Yosua sudah merencanakan dengan mengelilingi kemah, dengan mengatur para imam, mengatur jarak, mengatur rombongan beriringan menyeberangi sungai Yordan, dan menguduskan diri. Bangsa Israel diminta, kuduskanlah dirimu. Dan kita juga gitu Bapak Ibu sekalian. Kuduskanlah diri kita. Semua berkat, semua mukjizat Tuhan akan terjadi pada kita semua dan jemaat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur. Dengan iman dan kekudusan diri, kita yakin Allah dan firman-Nya. Firman-Nya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Firman-Nya akan hidup sepanjang masa. Dan Allah akan hadir di setiap kita berada, setiap kita beribadah, setiap kita dimanapun berada. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah selalu akan hadir. Jadi jangan sampai kita lari dari yakin pada Allah dan firman-Nya. Karena banyak zaman sekarang Bapak Ibu, karena kondisi ekonomi, ya, kondisi keluarga, akhirnya atau masa anak muda itu pacaran, itu bisa mempengaruhi imannya kepada Allah, keyakinan kepada Allah, bimbang. Jadi makanya kita diajarkan kepada Allah, ikuti apa yang Allah ajarkan. Berdoa, membaca Alkitab, beribadah, itu semua kita lakukan, kita kuduskan diri kita, maka Allah akan mengenapinya. Allah akan membuktikannya. Allah akan melihat, akan memberi kita mukjizat-mukjizat yang kita tidak rasakan. Sebenarnya banyak mukjizat yang tiap hari kita rasakan melalui orang lain. Tapi kita tidak merasakan itu semua. Karena apa? Iman kita biasa-biasa saja. Tidak bisa melihat. Karena kita tidak kuduskan diri kita.
Karena tidak bisa melihat mujizat Tuhan kalau diri kita tidak kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar dari Yosua. Yosua yang tadi rasa cemas, gelisah karena mereka bingung memimpin, dikasih tongkat kepemimpinan yang jumlah bangsa besar, bangsa yang susah diatur, bangsa yang mau bukti. Tapi Yosua akhirnya dengan iman dan yakin akan firman Tuhannya, dia selalu menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai Yosua. Kiranya jemaat kita juga mau berusaha seperti Yosua. Kita berusaha seperti Yosua. Iman dan kuduskan diri. Apa yang kita akan capai, apa yang kita akan rencanakan, semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengakuan iman rasuli. Mari jemaat berdiri dan bersama orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli, baik dengan hati dan mulut. Setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Muncul
Jemaat, mari kita doa syafaat. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua untuk mau mengimani Engkau dan menguduskan diri. Kami yakin dan percaya Bapa, Yosua telah mengajarkan kepada kami supaya kami dapat melihat berkat dan mujizat-Mu Bapa. Pimpinlah kami dalam kehidupan sehari-hari kami dengan firman-Mu. Di situasi COVID-19 ini Bapa, seluruh gereja, seluruh tatanan masyarakat banyak terganggu. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau mau benahi, Kau mau memperbaiki semua, dan Kau mau menyembuhkan semua yang terkena dampak COVID-19 ini Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau telah mau menguatkan para dokter, para suster, para perawat yang dalam masa beberapa bulan ini kecimpung dalam pelayanan COVID-19 Bapa, virus yang melanda dunia. Kami yakin dan percaya Bapa, semua virus hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus bisa musnah. Kami merindukan kesegaran, semua kebersamaan dalam situasi yang seperti biasa Bapa, seperti dulu-dulu Bapa. Kebebasan dari penyakit-penyakit, kecurigaan satu sama lain. Karena COVID-19 ini banyak mempengaruhi kehidupan berjemaat dan bermasyarakat Bapa. Bapa, kami serahkan itu semua hanya dalam pengasihan-Mu. Yang sakit Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sakit, yang sudah lansia. Kau mau jenguk satu persatu. Kami yakin dan percaya Kau mau menguatkannya Bapa. Khususnya Bapa, kami mau berdoa untuk pelayan-Mu Penetua Saduk Bapa. Kau mau kuatkan, Kau mau sembuhkan, mau jamah sakit penyakitnya Bapa, supaya dapat berkumpul kembali kepada jemaat dan dapat melayani Bapa. Kami serahkan jemaat-jemaat kami yang di rumah sakit maupun di rumah dalam perawatan. Kau mau jamah satu persatu, Kau mau kuatkan keluarganya juga Bapa, supaya mereka dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk para pelayan-Mu Bapa, presbiter dan pelayan-pelayan lainnya serta tim multimedia Bapa. Kau memberikan kesehatan selalu. Kau memberikan bekal yang kuat kesehatan dan seluruh apa yang dibutuhkan untuk kehidupannya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, hanya dengan kuasa-Mu semuanya dapat Kau berikan kepada kami semua para pelayan dan tim multimedia. Untuk melayani Engkau lagi Bapa, yang rencananya Bapa, kami akan beribadah minggu tanggal 1 Agustus Bapa. Kau mau siapkan kami semua Bapa. Kami mau merencanakan seperti Yosua Bapa. Dan kami juga mau mendengar perintah Engkau Bapa. Apa yang akan kami kerjakan. Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan. Kiranya Kau memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat dan para tim panitia untuk dapat bersyukur dan menjalankan kembali pencarian dana. Untuk supaya pembangunannya ini gereja kita, Gereja Anugerah dapat terselesaikan. Kami yakin dan percaya Bapa, semuanya itu berkat pertolongan Engkau Bapa. Inilah rumah-Mu yang kami gunakan untuk mengabdi kepada Engkau Bapa. Persiapkanlah kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya Bapa. Sebentar di bulan ini ada ibadah pernikahan Bapa. Kau mau berkati Bapa. Khususnya juga para pengantinnya Bapa dan keluarganya Bapa. Kau mau siapkan diri mereka masing-masing Bapa, supaya mereka dapat mempersiapkan diri
dalam situasi COVID ini Bapak, memang banyak halangan untuk melaksanakan pernikahan Bapak. Dan juga kepada pendeta yang akan melayani Bapak, Ibu Carolina Halemon Talalu Bapak. Kau memberikan kesehatan selalu Bapak, supaya dapat menjalankan tugas itu hanya karena kasih kemurahan-Mu Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami Bapak, khususnya pemerintahan dari tingkat tinggi, presiden, menteri-menteri, dan pada sampai tingkat bawah ya Bapak, yaitu lurah dan RT-RT yang turut membantu dalam pelaksanaan dan menjaga situasi bangsa kita dalam keadaan baik Bapak. Bapak, masih banyak masyarakat kami yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Kau membukakan kebijakan-kebijakan para pemerintah kami supaya dapat menangani dan membantunya Bapak. Berilah kesehatan dan akal budi yang baik Bapak. Bapa di sorga, kami serahkan semua doa syafaat ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepada
Jemaat diundang berdiri untuk kita mendoakan persembahan secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu, di tengah keluarga, gereja dan masyarakat dan bangsa. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku melangkah setapaku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku menghembah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
presbiter bertugas mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.